Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Habib Lubis, NIM 2012 01734, kelas PAI 3E. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Langsung saja, pengertian kompetisi dalam kebaikan yaitu kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat memiliki makna berlomba-lomba atau bersaing dalam kebaikan atau kegiatan yang positif. Perintah agar orang-orang beriman saling berlomba dalam kebaikan terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang beriman agar menjadi pelopor dalam kebaikan. Sehingga akan timbul sebuah perlombaan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pun menyebut orang-orang yang berbuat kebaikan sebagai orang-orang yang paling baik di antara manusia. Yaitu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 7, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Ciri yang pertama yaitu niat ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor utama dalam setiap amal ataupun ibadah. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan balasan suatu amal jika amal itu dilandasi dengan hanya mengharap keridhoannya. Niat yang ikhlas itu juga akan menjadi penentu keistiqomahan seseorang dalam melakukan kebaikan atau dalam berbuat kebaikan. Yang kedua atau yang ke B yaitu mencintai kebaikan dan orang baik. Maksudnya adalah orang yang cinta kepada kebaikan segala bentuk kebaikan tidak luput dalam kehidupannya, dan dia mencintai orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan kemudian meneladaninya. Yang kecil yaitu merasa beruntung bila melakukan aktivitas
Maksudnya adalah seseorang yang berbuat baik akan merasa beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ia tidak mengharapkan pahala yang instan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala yang hakiki akan dinikmati ketika di akhirat. Yang selanjutnya, yang ke D, merasa rugi bila meninggalkan aktivitas. Maksudnya adalah seseorang yang tertinggal dalam melakukan kebaikan, yang ke D, merasa rugi bila meninggalkan aktivitas. Maksudnya adalah seseorang yang tertinggal untuk berbuat kebaikan akan menyesal dan bersedih karena telah melewatkan untuk berbuat baik yang akan mengantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke E, meneladani generasi yang baik. Maksudnya adalah orang yang mau meneladani generasi yang baik, ia tidak merasa dirinya paling terbaik dan ia merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang diteladaninya. Dan yang selanjutnya yaitu balasan bagi yang ketiga, balasan pelaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu A, selalu bersama Allah SWT. Terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 128, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang selanjutnya yaitu menambah kenikmatan, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 29, yang artinya dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Yang C, dicintai Allah. Terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 134. Yang poin kedua yaitu memperoleh rahmat Allah. Terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Poin yang ke memperoleh pahala. Ini terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 120, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang poin terakhir atau poin F yaitu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 85, yang artinya maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Quran surah Al-Maidah ayat 85. Dan yang keempat,
hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Jadi hikmah yang pertama yaitu melakukan kebaikan adalah suatu cara untuk mendekatkan suatu cara untuk mengenal Allah SWT. Yang ke B, melakukan perlombaan dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tanpa memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Yang ke C yaitu amal soleh hendaknya didasari iman kepada Allah dan sungguh-sungguh. Sekian penjelasan dari saya. Oh ya, ini contoh dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi contoh yang pertama yaitu tentang sholat. Jadi contoh berlomba-lomba dalam kebaikannya yaitu sholat di awal waktu dan sholat pada barisan yang paling depan. Contoh yang kedua yaitu tentang belajar. Jadi contoh berlomba-lomba dalam kebaikannya yaitu belajar dengan giat sehingga menjadi atau memperoleh juara kelas. Nah, jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.